pagi, siang, sore, maupun malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sudah semangat untuk melanjutkan materi selanjutnya dengan tema pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Silahkan disiapkan buku catatannya ya, untuk mencatat beberapa informasi penting yang akan saya berikan. Sebelum masuk materi, saya akan menjelaskan tema, subtema, dan tujuan yang akan dibahas pada materi ini. Tema materi ini adalah klasifikasi hewan dengan subtema pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah supaya kita paham mengenai pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Anak-anak, coba perhatikan gambar tersebut. Apa yang kalian ketahui dengan gambar tersebut? Menurut kalian, hewan tersebut memakan apa? Ya, betul sekali. Hewan tersebut adalah termasuk hewan yang pemakan daging. Pasti kalian tidak asing dengan hewan tersebut, kan? Baiklah, mari kita pelajari materi hari ini. Hewan memiliki berbagai macam spesies dengan karakteristik yang beragam. Bahkan, dalam satu kelompok atau keluarga hewan terdapat beragam jenis yang berbeda-beda. Tak heran jika hewan diklasifikasikan dengan berbagai identitas agar dapat lebih mudah membedakannya setiap jenis dan spesiesnya. Salah satu klasifikasi yang digunakan untuk membedakan jenis hewan adalah berdasarkan jenis makanannya yang dikonsumsi. Secara umum, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibedakan menjadi 3, yaitu herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Masing-masing pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Biasanya, karakteristik utama yang membedakan terdapat pada bentuk dan struktur gigi yang digunakan untuk mengunyah makanan. Salah satunya seperti gigi taring yang runcing dan tajam yang dimiliki oleh hewan karnivora untuk menangkap mangsanya. Selain 3 jenis umum dan karakteristik tersebut, terdapat penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya lain yang tak kalah unik. Mulai dari hewan pemakan buah, hewan pemakan organisme hidup, hingga hewan pemakan parasit. Sebagai pengetahuan umum, beberapa jenis hewan ini perlu diketahui dengan baik. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Herbivora, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama yaitu herbivora. Herbivora adalah kelompok hewan yang bergantung pada tumbuhan dan produk tumbuhan untuk konsumsi makanan guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hewan ini dapat memakan rumput, daun, biji-bijian, buah-buahan, atau kulit pohon. Beberapa contoh hewan herbivora adalah kambing, sapi, kerbau, domba, kuda, rusa, unta, keledai, lembu, gajah, jerapah, monyet, tupai, kelinci, belalang, kupu-kupu, dan lain-lain. Karnivora. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya berikut adalah karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang bergantung pada hewan lain untuk makanan sehari-hari. Hewan jenis ini tidak makan tumbuhan sama sekali, melainkan hanya makan daging hewan lain. Dengan alasan inilah kelompok hewan ini disebut sebagai pemakan daging. Contoh hewan karnivora seperti singa, harimau, burung nasar, kadal, serigala, ular, dan lain-lain. Omnivora. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya yang terakhir adalah omnivora.
Omnivora adalah kelompok hewan yang bergantung pada tumbuhan dan hewan sebagai konsumsi makanannya untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Beberapa contoh omnivora adalah seperti manusia, burung gagak, burung gereja, beruang, bebek, tikus, dan lain-lain. Manusia disebut omnivora karena manusia mengonsumsi makanan nabati seperti biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayuran. Juga seperti daging hewan seperti kambing, ayam, dan ikan. Jadi, omnivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan sekaligus pemakan daging. Ciri-ciri hewan. Yang pertama, hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Ciri-ciri hewan herbivora antara lain, yang pertama, tidak memiliki gigi taring, memiliki gigi seri yang biasanya digunakan untuk memotong makanan sebelum dikunyah, menggunakan gigi geraham, memiliki gigi geraham dengan permukaan yang lebar dan bergerigi. Ada juga yang tidak memiliki gigi, melainkan memiliki tembolok yang fungsinya hampir sama dengan fungsi gigi geraham. Yang kedua, hewan pemakan daging atau karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Ciri-ciri karnivora antara lain memiliki gigi taring yang kuat untuk mengoyak daging. Ada pula yang memiliki bisa atau racun seperti kelompok ular. Biasanya memiliki indera penglihatan, pencium, dan pendengar yang sangat baik. Yang terakhir adalah hewan pemakan segalanya atau omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan segalanya, tumbuhan atau daging. Omnivora memakan tumbuhan dan memangsa hewan yang lain. Ciri-ciri hewan omnivora yaitu susunan giginya memiliki 3 macam, antara lain gigi geraham, gigi taring, gigi seri. Yang pertama, gigi geraham untuk mengunyah makanan, gigi taring untuk mengoyak makanan, dan gigi seri untuk memotong makanan. Karakteristik gigi hewan berdasarkan jenis makanannya. Pola gigi herbivora. Herbivora memiliki pola gigi geraham yang lebar dan rata, gigi belakang, dengan permukaan kasar yang digunakan untuk menggiling jaringan tanaman yang keras. Banyak herbivora seperti tupai dan kelinci memiliki gigi seri di gigi depan yang digunakan untuk menggerogoti kayu atau biji keras. Pola gigi karnivora. Karnivora seperti singa, harimau, dan serigala memiliki gigi panjang yang runcing dan tajam untuk menangkap, mencapik daging hewan lain. Gigi yang paling penting untuk karnivora adalah gigi taringnya yang tajam dan digunakan untuk menusuk dan membunuh mangsanya. Sedangkan burung karnivora seperti elang memiliki paruh bengkok dan cakar yang tajam untuk menangkap dan mencapik. Pola gigi omnivora. Hewan yang tergolong omnivora memiliki geraham yang besar dan lebar dan rata untuk menggiling berbagai makanan. Gigi depan lebar, sempit di ujungnya, dan agak berbentuk pahat, membuatnya berguna untuk menggigit potongan daging atau bahan makanan. Baiklah anak-anak, itu tadi mengenai materi kita, yaitu karakteristik hewan berdasarkan jenis makanannya. Sudah cukup materi belajar kita hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini bisa menambahkan ilmu dan memberikan kita semangat untuk mencapai impian. Anak-anak, di deskripsi bawah terdapat link materi yang kita gunakan untuk belajar hari ini. Silahkan kalian download secara gratis melalui link ini untuk kalian belajar lagi di rumah. Jangan lupa like, komen apabila terdapat materi yang belum
kalian pahami. Terima kasih, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.